Yang lucunya, tadi tuh hari ini nggak ngeh banget ulang tahun, padahal kemarin aku udah beli kue gitu, terus pagi-pagi udah banyak yang alhamdulillah telepon lah gitu, SMS gitu, terus aku tidur, nonton gitu acara kalian semua pagi-pagi barengan sama suami, banyak yang telepon, "Ah, iya makasih sama teman-teman, iya makasih." Terus jadi nggak ngucap-ngucapin ya, terus tiba-tiba dia ngirimin kue ulang tahun, ada kartunya terus aku kasihin, "Ya ini ya, kartu." "Oh apa nih?" Terus dia, "Hah, kamu ulang tahun?" Ya ampun. Halo Mirsa, selamat pagi. Kita kembali bertemu di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nadia Mulia akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Untuk itu pemirsa, inilah sajian informasi hangat bagian yang haus akan berita dari dunia selebriti. Gosip Tamara Blesinski pisah rumah dengan Teguh Rafli masih menjadi gosip terpanas. Sekedar gosip atau fakta yang sudah sedikit tersingkap. Rina Gunawan mendapat kejutan di hari ulang tahunnya. Rina balas membuat kejutan dengan melempar pernyataan siap poligami. Abdi Sleng menggabungkan pesta ulang tahun dengan peringatan Hari Anti Madat Sedunia. Krisdayanti punya acara khusus buat mengisi musim liburan anaknya. Agnes Monica akan naik panggung di bawah sorotan seniman Aceh Sejabotabek. Juri Indonesian Idol Mutia Kasim dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan di kepala. Inilah Gospot. Pemirsa, saat ini rumah tangga Tamara Blesinski dan Tuku Rafli tengah dihadapi sebuah cobaan yang sangat besar. Walaupun sampai saat ini masih sebatas gosip, namun tanda-tanda sudah menjurus ke sana ketika Tamara menghindar pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Karena sebelumnya Tamara dikenal sebagai seorang artis yang tidak pernah pelit berbicara kepada wartawan. Biasanya dia dengan santai akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan kepadanya, termasuk isu-isu mengenai rumah tangganya. Ada apa denganmu Tamara? Inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Rumah tangga Tamara Blesinski dan Teguh Rafli selama ini memang bersih dari noda gosip. Ketika sekarang tiba-tiba berhembus gosip dari rumah tangga mereka, tentu membuat banyak orang terperangah. Benarkah Tamara meninggalkan rumahnya dan kini tinggal di rumah orang tuanya? Kemarin awak Gospot sudah mendapati Teguh Rasa Islami Pasca, anak tunggal Tamara Rafli di rumah orang tua Tamara. Namun kita tentu tak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa Tamara sudah pisah rumah. Sejauh ini Tamara memilih tutup mulut dan membiarkan kita menduga-duga apa yang sedang terjadi dalam rumah tangganya. Gosip pisah rumah Tamara Rafli akhirnya sampai juga ke telinga Cut Tari. Kebetulan Cut Tari masih saudara sepupu dengan Rafli dan sekaligus teman karib Tamara. Ya, saya emang deket sekali sama Tamara dan Rafli dan yang saya tahu depan mata saya hubungan mereka baik-baik aja gitu ya. Mungkin karena memang kita saudara, kita juga curhatnya juga cuman ya sebatas apa ya gitu-gitu aja gitu loh. Kalau intarannya juga saya nggak tahu gitu. Masalah pisah rumah saya nggak tahu gitu ya. Pandangan saya tentang mereka ya apa ya baik-baik aja sih gitu. Saya nggak tahu sampai detailnya kayak apa. Saya justru tahu pertama kali itu dari wartawan semua gitu loh bahwa ada masalah di hubungan rumah tangga mereka ya kan. Biasa ya kalau Tamara lagi sendiri, Raffi lagi sendiri, saya juga gitu. Suami saya kemana, tarinya kemana gitu kan. Mungkin memang kita punya kesibukan masing-masing gitu ya. Suami kita juga punya kesibukan sendiri kan. Jadinya ya untuk jalan sendiri-sendiri itu biasa aja kan. Awak Gospot terus mencoba mencari jawaban langsung dari Rafli atau Tamara Blesinski atau setidaknya keluarga dekat mereka. Pencarian awak Gospot sampai ke sebuah supermarket. Supermarket ini dipunyai oleh kakak kandung Rafli, Yandika. Namun Yandika tidak berada di tempat. Saat disambangi ke rumahnya, rumah Yandika juga nampak gelap. Rafli juga tak terlihat berada di butik miliknya. Apakah sudah ada kesepakatan dari pihak keluarga untuk menutupi persoalan yang sedang dihadapi Tamara dan Rafli? Saya sih nggak ada maksud untuk nutup-nutupin ya gitu. Tapi ya saya juga nggak tahu Tamara udah nyiapin apalah segala macam, nggak tahu apa-apa saya sama sekali.
Masalah suami overprotective itu biasa ya, namanya juga suami ya, itu kan tanggung jawab pemimpin keluarga ya kan. Suami saya juga begitulah gitu, misalnya biasa aja kayak suami-suami orang juga pada begitu kan, overprotective sama istrinya gitu, nggak big deal kan. Saya hanya ingin terbaik dari mereka berdua, itu aja. Apapun yang terbaik buat Tamara dan Rafli itu saya dukung. Anda pasti sangat menyayangkan jika pada akhirnya Tamara dan Rafli harus menyerahkan nasib rumah tangganya di meja pengadilan. Semoga itu bukan menjadi jalan keluarnya. Apakah besok atau lusa Tamara akan bicara, rumah tangga saya baik-baik saja? Kita tunggu saja. Namanya saja rumah tangga pemirsa, ada saat pasang dan ada saat surut. Semoga saja Tamara dan Rafli dapat segera menemukan jalan keluarnya. Jangan biarkan rumah tanggamu karam. Pemirsa, Rina Gunawan mendapatkan sebuah kejutan di hari ulang tahunnya. Tapi tampaknya Rina tidak mau kalah karena dia segera memberikan sebuah kejutan balik. Rina berujar bahwa dirinya siap dipoligami. Hah? Tidak salahkah Rina berujar demikian? Sementara itu, gitaris Slank Abdi Negara juga merayakan hari ulang tahunnya. Uniknya, Abdi menggabungkan perayaan hari ulang tahunnya itu dengan hari anti madat sedunia. Namun bagi Anda yang penasaran, mari kita tengok dulu Rina Gunawan dan kita tanyakan, yakinkah Rina untuk dipoligami? Inilah Gospot. Siapa yang tidak terkejut kalau teman-teman dekat memberikan hadiah ulang tahun berupa pesta kejutan? Hari Selasa kemarin, presenter acara live ini memang berulang tahun yang ke-31. Sebelum mendapat pesta kejutan, Rina rupanya sudah diberikan satu kejutan oleh sang suami. Oh, yang lucunya, tadi tuh hari ini nggak ngeh banget ulang tahun, padahal kemarin aku udah beli kue gitu, terus pagi-pagi udah banyak yang alhamdulillah telepon lah gitu, SMS gitu, terus aku tidur, nonton gitu acara kalian semua pagi-pagi barengan sama suami, banyak yang telepon, "Ah, iya makasih, selamat ulang tahun," "Iya makasih." Kok jadi nggak ngucap-ngucapin ya, terus tiba-tiba dia ngirimin kue ulang tahun, ada kartunya, terus aku kasihin, "Ya ya ini ya, kartu." "Oh apa nih?" Terus dia, "Hah? Kamu ulang tahun?" Ya Allah maaf maaf maaf. Jadi ya gitulah baru ngucapin pada saat tadi setelah semua orang pada ngucapin. Lucu banget. Menurut Rina, perhatian kecil seperti ucapan saat ulang tahun atau di hari pernikahan jarang dilakukan Teddy. Kendati demikian, Rina tidak menganggap bahwa Teddy kurang perhatian. Iya kalau dia sih kayaknya emang biasa aja sih, biasa biasa banget dan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi dalam hal apapun atau dalam hal yang lain, dia bener-bener apa ya istilahnya, bener-bener tahu lah gitu loh. Jadi ya paling aku aja gitu, kalau misalnya setiap kita baru hari pernikahan, terus aku yang ribet sendiri, misalnya ngedekor rumah lah, terus misalnya tiba-tiba ngasih surprise ke dia gitu. Jadi aku berpikir kalau misalnya memang suami tidak bisa memberikan surprise ya kita sebagai istrinya gitu. Rina pun menambahkan antara ia dan Teddy cukup sulit untuk menyesuaikan jadwal. Sampai-sampai berlibur bersama keluarga jarang mereka lakukan. Rina dan Teddy juga jarang terlihat berdua pada acara-acara selebriti. Tidak takut bergosip bahwa rumah tangga kalian tidak harmonis? Enggak, 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 enggak. Karena aku juga yakin banget sih ya, yakin satu sama Teddy, terus kedua emang Teddy itu istilahnya paling nggak mau banget ya untuk keluar, istilahnya keluar malam lah, acara-acara selebritis gitu dan dia kayaknya nggak takut juga sih untuk digosipin. Dan kita juga kalau nggak ngapa-ngapain gitu istilahnya nggak melakukan hal yang negatif atau yang istilahnya di luar dari pakemnya ya kita juga nggak takut gitu. Setelah aku berumah tangga memang, aku baru berpikir banget kalau berumah tangga itu emang nggak gampang ya, dan kayaknya kuncinya adalah di istri kalau aku bilang. Jadi, segimananya kita ada, masalah atau ada suatu, istilahnya problem yang sangat besar banget memang kuncinya adalah di istri gitu. Aku banyak belajar banget dari istrinya Agim, yang mana kita harus bersabar kalaupun ada apapun gitu dan, memang kalau misalnya suami tidak romantis atau suami memang kurang berkenan, dengan kita ya, seperti hal misalnya tidak bisa jalan bareng, nggak bisa liburan bersama gitu, jangan itu dijadikan suatu alasan. Apakah Rina masih bersabar kalau misalnya Teddy ingin berpoligami? Dan aku siap sih istilahnya kalau misalnya ya, suatu saat suamiku menikah lagi, aku siap banget. Siap dalam arti aku bisa ikhlas insya Allah.
Kita ngomongin ini bukan semata-mata Teddy akan begitu gitu ya. Selain Rina Gunawan, kemarin ternyata Abdi Sleng juga berulang tahun. Ya, usia Abdi sekarang menginjak 37 tahun. Dikala usianya hampir mencapai kepala 4, bukan berarti tidak ada pesta ulang